yanhauna anhu wa yanhauna yuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun. Wa hum yanhauna, itu wawunya istighna. Humnya domir munfasil kalau di awal menjadi mubtada. Wa yanhauna, wawunya atop, yanhauna fi'il mudhari fa'ilnya an huruf jar domir munfasil sebagai majrur. Yuhlikuna, apa yuhlikuna? Fi'il mudhari fa'ilnya huwa yuhlikuna illa anfusakum, illanya hasriyah apa istisna, ya kan? Istisna yuhlikuna fi'il fa'il, illanya huruf istisna. Anfusa itu maf'ul bih. Wa huwa mudhari. Humnya domir muttasil sebagai mudhari. Wa ma yash'uruna, wawunya masih atop, maknya isim mausul sebagai maktub. Kira-kira maktub kalian yuhlikunan yuhlikuna binasi anhu illa anfusakum, illa anfusa yuhlikuna. Itu ketahuan ya. Berarti illanya hasriyah, anfusanya jadi maf'ul. Kalau dalam satu kalimat ada dua maf'ul, ini tetap satu ya. Yuhlikuna fi'il mudhari, fa'ilnya itu domir. Yuhlikuna. Nah, di sini ada tafsirnya tuh. Nun apa tak? Bawahnya istighna, gitu kan. Hukumnya domir munfasil. Yanhauna fi'il mudhari, fa'ilnya hum. Jadi hum yanhaunan nasa siksu. Tafsirnya saya. Berarti maaf berlebih. Anhu hanya huruf jar punya domir munfasil sebagai majrur. Anhu itu maksudnya anit tiba. An sama. Anit tiba. Hanya huruf jar. Hu-nya itu ittiba'in nabi. Ittiba'i majrur wa huwa mudhaf. An-nabi mudhaf ilaih yang dijadikan dengan sallallahu alaihi wasallam kalimat iftiradiyah. Wa hum, dan mereka yanhauna nasa. Yanhauna apa? Tanha anil fahsya wal munkar. Tanha. Apa itu tanha? Melarang. Melarang. Jadi kalau kita artikan wahum, dan mereka yang hauna, mereka melarang an-nasa, manusia. Anhu itu maknanya anit tibahin nabi,
dari mengikut Nabi. Jadi mereka melarang manusia anhu itu tafsirnya an ittiba'in Nabi. Maksudnya tiba itu apa? Mengikut. Jadi hum yanhauna, dan mereka adalah yanhauna, mereka merusak, melarang dan merusak, melarang anasa manusia anhu maksudnya anit tibain nabi, berarti melarang mengikuti nabi, melarang mengikuti nabi. Wayan auna, baunya atop, yang auna maktub atau kali ini dan hauna dari ke awal. Hilang. Jadi wayan auna anhu gitu kan. Apa tafsirnya? Wayan auna tafa'ala gitu. Tafa'ala ya tafa'alu. Tafa'ala ya tafa'alu. Jadi ya taba aduna ba'id, apa ba'id? Jauh. Nah, berarti pakainya mati satu. Ya taba aduna taba tafa'ala gitu. Tafa'ala. Saya tadi ngurangin yang mana? Wayan aoy. Wayan auna itu artinya yataba adu. Apa berarti artinya? Menjauh. Menjauh itu saling ya, karena ada alif. Saling, jadi saling menjauh. Yan auna yataba aduna an. Jadi mereka menjauh dari Allah. Fala yu'minu nabihi. Lalu mereka apa? La yu'minu, mereka tidak beriman. Waqila, dan dikatakan, berarti ada pendapat lain. Apa bacanya? Nazalat fi Abi Tolibin. Fi-nya huruf jar. Tolibinnya maju. Fala yu'minuna bihi waqila. Benar kan? Apa? Nazalat apa nazal tuh? Oh. Wakila, dan dikatakan nazalat apa nazal tuh, dan dikatakan nazalat. Belum lagi ya. Ya melek. Wahum yanhauna annasa anhu, dan mereka yanhauna melarang annasa manusia anhu. Anhu maksudnya anit tiba'in nabi. Jadi mereka melarang manusia dari mengikuti nabi. Wayan auna yataba'aduna, baru anhu, dan auna apa? Ya, jauh.
Tafsirnya ya taba'adu. Jadi kalau pakai alif itu artinya saling. Saling. Jadi kalau kita jauh dengan Allah, Allah jauh lagi. Saling. Kalau kita dekat, dekat lagi. Kita kadang-kadang kan merasa jauh dengan Allah. Makanya kita wajib ngobrol ya. Wajib ngobrol. Ngobrol sama siapa? Sama Allah. Gimana cara ngobrol sama Allah? Baca Quran. Kalau kita sering baca Quran, insya Allah kamu. Wayan awana yatada adunaan, dan mereka saling mendekat. Namanya gitu sebutnya anhu dari. Apa maksudnya? Fala yu'minu nabi, maka mereka tidak akan beriman bihi kepadanya. Wakila, contohkan lagi. Wakila, dan dikatakan. Maksudnya ada pendapat lain. Apa bacanya? Nazalat, apa nazal tu, apa nazal? Nazalat. Ya, nazalat itu berarti itu fa'il. Fa'ilnya mana kira-kira? Dia turun fi Abi Thalib, pada Abi Thalib. Karena nah itu baru menjelaskan keadaan si siapa tadi? Abi Thalib nazalat fi Abi Thalib. Karena yang ha, dan ha isim apa fi'il? Fi'il mudhari. Dan ha apa artinya? Melarang. Melarang. Fa'ilnya isim kananya dua. Yang dia melarang an adatin. Kok adat ya? An adatin. Oh, an adahu. Benar. An huruf jar ada majrur, yang dijadikan dengan asro muqaddar. Ada itu artinya menyakiti. Menyakiti. Ya, jadi an ada dari menyakiti dia. Wala yu'minu bihi, dan mereka dan dia tidak akan beriman bihi dengannya. Wa inna, ini bermakna makna fi. Jadi tidak diartikan jika, tapi tidaklah. Wa inma yuhlikuna, apa artinya? Ya, binasa. Binasa. Apa jadi artinya? Dan nah, ini itu bermakna ma, jadi dan tidaklah. Jadi jangan dan jika. Dan tidaklah yuhlikuna, mereka binasa atau membinasakan. Nah, di sini bitta bittai dengan menggunakan taknya, nyanya pada lafaz ya. Bittai iya binai anhu yuhlikuna wa in, dan tidaklah yuhliku. Nah,
Yuhlikuna domirnya apa? Hum. Hum ya. Mereka tidak akan binasa. Bin na'i dengan huruf nun anhu maju. Illa angkusan. Ilanya apa? Tahu ya dari kalimatnya belum selesai. Kira-kira selesai belum? Selesai belum? Wa in yuhlikuna, itu kan? Bin na'i anhu. Jadi apa? Wa in bimakna ma, dan tidaklah yuhliku kuna. Fa'ilnya mana? Dia. Dia tidak akan membinasakan kalian. Bin na'i anhu. Dengan nun darinya. Illa anfusahum, kecuali diri mereka. Illanya hasriyah. Yuhlikuna fi'il mudhari fa'ilnya hum. Nah, ilahnya hasriyah, maka depannya dibaca angkusa. Apa angkusa? Diri. Ulang aja. Insya Allah sembuh. Jadi wa'in innya bimakna manafi. Berarti dan tidaklah yuhlikuna, mereka akan binasa. Nah di sini ada bin na'i, jadi boleh pakainya nuhlikuna. Jika kami membinasakan, gitu. Tapi kita pakai yang iya. Dan tidaklah dia membinasakan, akan membinasakan. Mana tadi? Tidak akan membinasakan anhu darinya. Hanya anfusahum, diri mereka sendiri. Apa maksudnya? Li anna. Kalau dibaca li anna berarti depannya isim anna. Isim anna itu isim yang apa? Nasab atau rofa? Isim anna. Nasab ya. Innallaha. Berarti li anna dororo alaih. Apa itu artinya berarti? Kecuali diri mereka sendiri. Karena bahwasanya anak dororo, dororonya isim anak. Karena bahwasanya kemadorotannya alaihim, kembali kepada mereka. Ini sebenarnya pasaran. Pasaran itu bukan yang buat digotong. Artinya ringan, cuman laksanakannya berat. Ringan diucap dan tidaklah dia akan merusak. Ya, mereka ya, mereka dan jika dan tidaklah mereka membinasakan atau merusak. Bina'i dengan nun berarti nuh, ya. Anhunya dan anhu yang dimaksud apa? Dan tidaklah mereka membinasakan dengan nun darinya illa hanya anfusahum, diri mereka sendiri. Terus li'anna dororohu alaihim, tadi yang diulang lagi, karena bahwasanya dororohu, dororo ya, kemadorotannya alaihim, kembali kepada mereka. Maksudnya gitu, alaihim
Makanya di sini kita diajarkan tidak usah membalas. Kalau diapa-apain tidak usah membalas. Kenapa? Karena kembali pada diri. Yakin kan? Itu masalah. Kitanya yakin. Kalau kita dizalimi diam. Tapi ada maslahat tuh. Ada. Jadi saya ulang wahum yanhauna, dan mereka melarang anasa, makhluk dia, manusia anhu, dari an ittiba'in nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi anhunya itu maksudnya dari mengikuti nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ini dipotong, kita nggak boleh ikuti nabi. Makanya terus. Jadi mereka melarang manusia, mereka melarang manusia anhu, darinya, maksudnya dari Rabbnya. Anit tiba in Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengikut apa kata ittiba, mengikuti taat, anin Nabi atau an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka melarang manusia untuk mengikuti nabinya, dan mereka menjauhkan dari nabinya. Fala yu'minu nabihi, maka mereka tidak akan beriman bihi dengan sesuatu. Wakila, dan dikatakan, atau ada pendapat lain, nazalat, ia turun fi Abi Thalib, ia turun ayat ini kepada Abi Thalib. Kana yanha an ada, kana yanha, jadi yanha jadi isim kana. Isim kana isim yanhauna. Mana tadi? Yanha, karena yanha an ada. Nazalat. Jadi ayat ini turun fi Abi Thalib, pada Abi Thalib. Nah, kalau ada kana tuh lagi bercerita. Kana pada waktu itu udah begitu ya. Nah, karena yanha an ada, dia melarang dari menyakitinya. Ada itu menyakiti dengan mulut ya. Menyakiti dengan mulut. Ada dari menyakitinya, wala yu'minu nabi, dan mereka tidak beriman terhadap. Udah sampai itu ya. Satu lagi ya. Wa in, dan tidaklah, ini bermakna makna, dan tidaklah yuhlikuna. Apa yuhlikuna? Ahlaka yuhliku, berarti membinasakan. Membinasakan kalian. Nah, di sini bicara tentang pendudukannya. Bin na'i an, dengan huruf nun darinya. Ada enggak? Yuhlikuna, jadi ada yang baca nuhlikuna, gitu maksudnya. Nuhlikuna. Ilat dunia, kepada dunia. Kelewatan. Jauh banget ya. Ila anfusahum li anna dororohu alaihi, gitu kan? Kecuali diri mereka, karena bahwasannya dororoh itu, dororohnya, daruratnya, bencananya, akibatnya begitu. Alaihi, kembali kepada mereka, atas mereka.
malaikat itu maksudnya kembali. Wa ma yashkuruna, dan mereka tidak menyadari, mereka tidak menyadari bidzalika, hal itu, tidak menyadari hal itu. Udah kan? Ikut ayat. Coba baca dulu. Masih berat ini, masih berat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hum yanhauna an-nasa anhu anittiba'i nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa yanhauna yataba'u anhu la yu'minuna bihi wa qila nazalat fi abi talibin kana yanha anit an adahu wa la yu'minu bihi wa in ma yu'minuna bin nabi anhu illa anfusahum anna dhararahu alaihim ma yashuruna bidzalika. Dulu bentar, kayak apa ya, kayaknya pakai martabak. Biasanya nggak awet, ini awet sih. Bentar. Jadi mereka melarang manusia dari mengikuti nabi, maksudnya begitu ya. Dan mereka menjauhkan dari nabi. Fala yu'minuna, maka mereka tidak beriman karena jauh bihi, dengan cara-cara tadi, melarang, jauh. Wakilah, dan dikatakan bahwa ayat ini turun fi Abi Thalib. Lihat Abi Thalib. Abi Thalib tidak beriman. Karena yanha, dia yanha itu melarang. Dia melarang dari menyakitinya. Dianya siapa? Abu Thalib ya. Oh ya, Abu Thalib. Jadi Abu Thalib itu melarang menyakiti Nabi. Orang tuh menyakiti Nabi nggak boleh. Dia jaga terus itu. Abu Thalib. Makanya ketika meninggal menangis. Kenapa? Karena tidak beriman. Jadi karena dia melarang ada dari menyakiti Nabi. Wala yu'minu bihi. Dan dia tidak beriman kepada Nabi. Ya. Tapi beliau menjaga, betul-betul menjaga Nabi. Tapi tidak beriman. Kan? Dan tidaklah, jadi in bermakna makna, dan tidaklah yuhlikuna, mereka membinasakan, merusak. Bin na'i dengan nun berarti nuhlikuna, kami tidak, dan wa innya ke bawah ya. Dan jika mereka merusak atau membinasakan, dan jika dan tidak ya maaf, dan tidak mereka membinasakan atau merusak. Dibaca bin na'i dengan nun anhu dari illa anfusakum, kecuali diri mereka, kecuali diri mereka. Di anna dororohu alaihi, karena bahwasanya madorotnya itu kembali kepada mereka. Tapi apa yang terjadi, wa ma yashkuruna bidzalika, dan tidaklah mereka menyadari dengan hal itu. Jadi kadang kan kita juga mau dijeblosin seseorang, kalau orangnya pintar pertama nggak merasa, pas sudah di ujung baru terasa. Nah, itulah insya Allah. Kita langsung dari apa ya? Insya Allah sambung. Ini kan.
Jadi enaknya bacanya apa tadi? Tak lama. Kalau tak lama ada yang kurang nggak? Tak lama nih ada yang kurang ya? Apa yang kurang? Terus siapa yang ngilangin? Nah itu pertanyaan. Ada nggak yang ngilangin? Nggak ada kan ya? Nggak ada orang pertama. Jadinya apa ya? Ya, sepintas tak lamu. Nah itu kan. Tafak alaya, tafak tafak alaya, tafak. Kalau domirnya, kalau ngambilnya dari fil amar, tafak alaya, tafak al itu fil amarnya tafak al. Kalau domirnya antum, oh ini jadinya eh tafak alu, tafak alu ini berarti ta'allam. Ini fil amar. Sebab kalau fi'il mudhari, siapa yang ngilangin nu? Enggak ada. Maka hada di depannya isim isyarah menjadi maf'ul. Jadi ta'allamu hada. Apa itu artinya? Kalian mengetahui. Jadi kalian ketahuilah. Kalian mengetahui hada, hal ini. Hal ininya apa? Belum. Hatta huruf lil goya. Berarti apa baca? Fi'il mudhari, ya kan? Yang dinasabkan oleh an yang tersembunyi dengan tanda nasabnya, hilangnya huruf nun hatta la tarud, sehingga mereka tidak dapat menolak alal qadri, jadi yang bacanya qadari, alal qadri bijah, atas takdir, bijahlikum, sebab kebodohan kalian. Jadi kalian ketahuilah tentang ini, sehingga kalian mampu menolak atas takdir sebab kebodohan kalian. Apa sih maksudnya? Jadi orang kalau tahu ini, dia tidak akan menolak takdir. Ininya apa? Kenapa ada orang menolak takdir? Karena nggak tahu ini, maksudnya gitu. Nah, ininya yang mana? Itu yang harus kita bahas. Terus apa ditanya kira-kira? Kullu, berarti awal kalimat lagi. Kullu, ja, kullu. Kalau kullu itu bisa jadi idhofah. Mudhof dan mudhof. Berarti depannya dibaca mudhof ini. Nah, jalin apa jahilin? Beda. Kalau jahilin itu bentuk isim fa'il, berarti orangnya. Orang yang bodoh. Tapi kalau jahlun, jahli, baru artinya kebodohan. Kalau pakai alif orang yang aslinya begitu, cuma kadang serapang adanya. Kullu jahilin bil ilmi. Terus ada tasdid ya. Kalau ada tasdid, ambil fi'il madinya. Fi'il madinya fa'ala, fa'ala yufa'il.
isim fa'il bukan? Isim fa'il. Kalau kasro itu tengahnya isim fa'il ya. Kalau isim. Jadi apa artinya? Kullu jahilin bila ilmi. Bila ilmi. Setiap orang yang bodoh, itu jadinya kullu jahilin. Setiap orang yang bodoh bil ilmi terhadap ilmu agama. Muttabi'un. Kalau muttabi'un berarti yang mengikut. Muttabi'un bi ra'yi. Apa ra'yi? Pendapat. Iya. Jadi setiap orang yang bodoh terhadap ilmu adalah muttabi'un bi ra'yi. Apa artinya? Orang yang mengikuti bi ra'yihi. Apa artinya? Orang yang mengikuti pendapatnya sendiri, praduganya sendiri. Udah salah, tersangka gitu. Jadi mengikuti pendapatnya sendiri, tidak mengikuti wahyu. Itu yang dimaksud. Siapa itu? Orang yang bodoh. Orang yang bodoh dalam agama adalah muttabi'un bi ra'yi. Orang yang mengikut dengan pendapatnya sendiri. Jadi karena mengaku pinter, mengaku bisa, akhirnya ikuti pendapatnya sendiri. Itu padahal bodoh. Jadi orang yang pinter yang bagaimana? Kebalikannya berarti. Kalau orang bodoh itu muttabi'un bi ra'yihi, satu. Keduanya bi yahu apa? Yihu. Bi ra'yihi. Kalau bi ra'yihi berarti qalil. Qalilun. Kalau qalil gitu dia apa? Qabilun ya. Kalau qabilun jadi apa? Kullu jahilun bil ilmi muttabi'un bi ra'yihi. Qabilun kalam nafsihi wa hawahu wa syaitonihi wa huwa abdu iblisa tahdibun. Siapa orang yang bodoh? Orang yang bodoh itu orang yang mengikuti pendapatnya sendiri. Jadi kalau punya pendapat pengennya menang, itu orang bodoh asli. Jadi orang bodoh itu dia mengikuti pendapatnya sendiri. Qabilun ala kalami nafsi. Menerima kalam-kalam nafsunya. Jadi kalau nafsu ngomong tuh masuk ke akal. Wahua apa wahawahu ya. Iya, wahawahu apa hawahu? Keinginan. Qabilun ala nafsihi wa hawa. Apa artinya? Setiap orang yang bodoh terhadap ilmu, biroi, dia roi apa tadi? Mengikuti pendapatnya sendiri, menerima kalam-kalam nafsunya, dan dia wahawahu dan dianya iya dan hawa iya. Jadi
menerima kalam-kalam nafsunya dan keinginannya. Kemudian wasyaitonihi dan setan-setannya dan setannya. Siapa itu? Fahuwa abdu iblis. Dia adalah hamba iblis. Jadi apa bedanya orang pintar sama orang bodoh? Dia mengikuti pendapatnya sendiri, menerima kalam-kalamnya nafsunya dan keinginannya dan setan. Menurut pendapat saya ini yang benar. Padahal kata Qurannya nggak gitu. Tapi ikuti pendapatnya sendiri. Benar-benar orang bodoh. Tadi kan kalimat pertamanya, kalian ketahuilah ini sehingga kalian tidak menolak atas takdir sebab kebutuhan kalian, gitu kan? Setiap orang yang bodoh terhadap ilmu mengikuti apa? Dirok dirok dengan pandangannya satu dan keinginannya dan setannya. Nah, kalau sudah begitu, bahwa abdu iblis, maka dia adalah hamba iblis. Bahkan di sini disebut tabiun. Apa berarti tabiun? Ya, berarti kemana tuh? Tabiun di sini apa? Yang rofa. Ada nggak sebelumnya sini rofa? Maka dia adalah abdu iblis. Apa tadi? Hamba iblis. Hamba iblis yang bagaimana sih? Tabiun lahu qad ja'alahu syaykhan. Dia mengikuti padanya, sungguh dia telah menjadikan dia syaykhahu. Apa syekh? Syekh gurunya. Jadi dia menjadikan iblis syaykhahu sebagai gurunya. Sebagai gurunya. Nah, untuk prakteknya kita mulai dari kona'ah. Apa bacanya? Li apalah? Saya cuma kasih alif jadi bingung. Kalau kasih alif gampang langsung lah. Apa jadinya tadi? La. Siap. Lanya sungguh. Tadi mana? Oh iya. La qona'atu. Qona'atu apa qona'atun? La qona'atu. Jadi depannya tarkut. Apa tuh? Sering. Tafa'ala. Ya tafa'alu. Tafa'ul. Tanda. Syawq. Iya. Tafa'ul. Tasyawukun. Tasyawukun birra'yihi. Apa tadi? Tasyawuk. Sungguh kona'ah itu tarkut tasyawuki. Apa artinya? Kona'ah itu mampu meninggalkan at-tasyawuki. Tasyawuk itu artinya kegelisahan. Ada lagi nama lainnya. Apa?
kegelisahan itu ya, tapi ada bahasanya, ada di sini tapi ke kerisauan, kerisauan. Ada lagi bukan risau, ada lagi model gitu. Itu tak tahu sih. Ketidaknyamanan lah gitu lah, semacam itu ya. Tapi ada bahasa saya lupa. Jadi kona itu dia mampu meninggalkan kenyamanan lah gitu gampangnya. Ilal mafkudi, ilal mafkudi, pada sesuatu yang tidak ada. Itu kona. Jadi kona itu apa? Mampu meninggalkan kegelisahan, ketidaknyamanan, ilal mafkudi, kepada sesuatu yang tidak ada. Kita kalau tidak ada gelisah apa? Senang. Hari ini saya nggak pegang duit, buat besok gimana anak muda. Itu gelisah kan namanya. Berarti belum masuk kona. Jadi orang yang kona itu mampu menghilangkan kegelisahan saat menemui yang tidak ada. Saya mau ke Jakarta, mau ketemu kakak saya gitu kan. Nanti saya mau pinjam duit. Sehingga dikasih ongkos sama istrinya sejalan. Dia satu jalan aja mah. Nanti pulangnya kan pasti dikasih kayak gitu. Ya, begitu nyampe Jakarta yang diharapkan tidak ada. Mampu nggak kita tuh tetap tenang. Tarkut tasyawuki ilal mafkudi wa illa ewa apa ini? Wal istighna bil maut. Berarti kan ya? Jadi apa itu penaan? Orang yang sudah mampu meninggalkan kenyamanan ketika mendapati sesuatu yang tidak ada. Pas keluar sholat nyariin sendal, lalu masih baru, terus gelisah itu, itu nggak masuk kategori orang soleh. Nah, terus al qanaatu, qana itu minar ridho. Qana itu terbuat dari ridho. Jadi kalau kita selalu ridho apapun yang kita temui, berarti kita itu sudah diberi baju. Baju apa? Baju. Saya tadi ngomong apa tadi? Qanaah itu bagian dari ridho. Ya. Jadi sebelum qanaah itu ridho dulu. Orang kalau sudah bisa menerima, maka dia merasa cukup. Jadi proses qanaah itu ridho dulu. Makanya di sini ada biman zilatil warohi minazuhdi, seperti kedudukannya waro dari zuhud. Orang akan bisa zuhud kalau waro, gitu maksudnya. Orang bisa qanaah kalau ridho, gitu maksudnya. Jadi saya tuh qanaah enggak ya? Ridho enggak? Dia menerima enggak ketika dapat suasana yang tidak baik? Kalau dia ridho, oh berarti dia qanaah. Karena qanaah itu terbuat dari ridho. Jadi orang bisa qanaah ketika bisa ridho gitu. Nanti kan? Sama dengan waro minal zuhdi. Waro baru zuhdi. Waro apa waro? Berhati-hati ya.
minaz zuhdi. Ya, jadi waro itu terbuat dari zuhud. Zuhud apa? Menyederhanakan dunia. Fal qanaatu awalur ridho. Tuh, tegas lagi. Maka qanaah itu awal dari ridho. Wal warohu dan waro. Jadi qanaah itu awal dari ridho dan waro. Enggak gitu, enggak gitu. Enggak gitu. Fal qanaatu awalur ridho. Qanaah itu awal dari ridho. Selesai. Wal warohu awaluz zuhdi. Dan waro itu awal dari zuhud. Berarti waro dulu apa zuhud dulu? Waro itu awal dari zuhud. Berarti mana dulu? Waro dulu. Waro itu awal dari zuhud. Gitu ya. Kona itu awal dari orang kalau sudah bisa ridho, bentar lagi dia kona. Gitu. Kayak tadi. Tasawuf. Apa tasawuf? Oh, tinggalan ya? Lewat. Nah, itu dia. Masih tebel ngantuk. Tinggalan. Jadi kan lakona atu tarkut tasyawuki ilal mafkudi. Jadi kan sungguh kona itu mampu meninggalkan kenyamanan dari sesuatu yang tidak ada. Jadi kalau nggak ada tuh kita nggak berubah watak, nggak berubah sikap gitu. Nah, itu namanya kono. Nah, terus wal istighna'u bil maujudi. Istighna tuh tidak butuh. Jadi wa istighna'u bil maujud. Apa berarti? Kona itu tidak butuh dengan wujud. Dengan wujud. Wujud itu tampak. Ya, boleh bentuk fisik. Dan tidak membutuhkan bentuk fisik. Ada yang pegang. Wal qanaatu minal khawfi. Jadi sungguh kona itu mampu meninggalkan kegelisahan pada sesuatu yang tidak ada dan tidak membutuhkan sesuatu yang ada, bukan tidak membutuhkan, merasa cukup, maksudnya gitu, merasa cukup yang ada dengan yang ada, maksudnya begitu. Jadi kona itu mampu meninggalkan kegelisahan pada sesuatu yang tidak ada dan merasa cukup dengan yang ada. Jadi jangan ngebayangin istrinya situ mah enak ya, kayaknya orangnya baik gitu kan, perhatian sama suaminya. Nah, istri saya, nah itu berarti tidak pernah. Jadi dia mampu meninggalkan sesuatu yang tidak ada. Harapannya dia itu istri saya itu A, B, C, D, matanya, gitu kan? Ternyata tidak ada. Nah, dia tetap tasawuf. Ya.
tidak meninggalkan salah, dia tetap nyaman gitu. Walaupun pas datang ya diomelin, dengerin itu orang kona itu. Dan merasa cukup dengan yang ada, ya udah orang adanya gini. Itu kona luar biasa ya, luar biasa. Saya pengen punya kerjaan tuh yang seperti A, tetapi jabatan B, gitu kan. Ya, kita mampu meninggalkan kegelisahan. Jadi ya syukur aja gitu, syukur terima gitu. Dan ternyata satu lagi dia merasa cukup dengan yang ada. Kamu kan baru ketemu. Padahal saya udah ketemu lama, cuma matanya yang nggak ketemu. Jadi apa ya, geser lagi, geser. Itu tadi ceritanya nggak tadi. Jadi hamba iblis itu tabiun lahu qad ja'alahu syaikh. Jadi iblis itu aslinya yang menyuruh ya, tabiun lahu, yang mengikuti padanya, dan dia menjadikannya sebagai gurunya. Itu namanya Abdul Iblis. Yuk, adik sambil apa itu ini sebenarnya bagus ini kalau nggak sambil ngantuk saya. Tapi nyambung nggak? Nyambung kan ya? Nyambung yang tadi. Ngantuknya awet tetap. Awetnya ini nyambung nyambung. Hmm? Ya aja nggak panjang. Coba saya ulang. Kalian mengetahui hal ini sehingga kalian tidak akan menolak kepada takdir sebab kebodohan kalian. Hal ininya itu apa? Hal ininya itu bodoh. Setiap orang yang bodoh terhadap ilmu agama, dia mengikuti pandangannya, dia mengikuti pendapatnya sendiri. Saya kan baru tidur ya, masa saya harus tahajud? Nah, akhirnya dia mengikuti pendapatnya sendiri. Itu namanya orang bodoh. Ya. Terus dia menerima kalam-kalam nafsunya. Nafsu itu mengajak tidak ibadah kan? Nafsu itu mengajak tidak ibadah. Jadi kalau kita mau ngaji, terus nggak usah ngaji, itu berarti dengerin kalam nafsu. Karena kalam nafsu itu selalu ngajak untuk tidak ibadah, ngajak orang untuk tidak ibadah. Mau duha, males ya. Itu suara nafsu. Siapa yang menerima? Orang yang bodoh. Jadi orang yang bodoh itu dia selalu menerima kalam-kalam nafsu dan kalam-kalam keinginannya dan kalam-kalam setannya. Nah kalau yang tiga itu kita terima, bahwa abdu iblis,
dia tergolong hamba iblis. Kenapa? Karena tabiun lahu, mengikuti iblis. Qad sungguh ja'alahu, dia telah menjadikan iblis saya guru besarnya. Kayak gitu. Cirinya apa? Yang tiga itu, dia nerima kalam nafsunya, dia mengikuti hawanya, ya, dan dia mengikuti setan. Jadi kalau tiga-tiganya ada pada diri kita, sudah komplit. Biasanya ciri orang yang berat kedewang. Berat kedewang deh. Kalau menurut dia A, ya udah semuanya harus tidak dikembalikan kepada Allah. Tadi kan ada kalimat yang apa tadi, yang pertama itu di ayat nah ini yang haunan, mereka melarang manusia anhu, anhunya itu maksudnya anit tibain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka melarang manusia untuk mengikuti nabinya. Ya, dari mengikuti nabinya. Iya. Mereka melarang manusia dari mengikuti nabinya. Maksudnya begitu. Anhu itu yang dimaksud adalah dari mengikuti nabi. Terus tadi wayan auna, dan mereka ya taba'aduna, mereka menjauhi dari nabi. Fala yu'minuna bihi, dan mereka tidak beriman kepada nabi. Gitu. Wakila, dan dikatakan ada pendapat lain. Jadi bacanya itu nazala. Nazala. Ya, yang mana? Nazala itu ayat ini turun, maksudnya gitu. Nazal itu dianya kembali ke ayat. Ayat ini turun fi Abi Thalib, pada Abi Thalib. Yang saat itu karena Abi Thalib itu yang nah yang apa yang dia melarang an agar dari menyakiti dia, wala yu'minu bihi, dan dia tidak beriman kepada. Wa imma yuhlikuna, apa yang bisa tadi kurang. Wa imma yuhlikuna, dan jika mereka dan tidaklah, inya bimana mah, dan tidaklah mereka akan binasa, tidaklah mereka akan binasa. Ini tafsirnya bina anhu, kecuali angkusahu, terhadap diri mereka. Apa itu? Li apalah, apa itu Pak? Li apalah illa angkusahum, gitu kan? Terus li anna, oh nggak nyambung itu, nggak nyambung ya nunya ya. Iya kayaknya nggak nyambung.
li anna. Iya benar, nggak nyambung. Saya baca nggak nyambung di mana kok nyambung. Paham nggak? Iya di ustadznya. Benar deh. Saya di sini kayaknya. Masih kuat kan? Saya ulang-ulang lagi biar sadar gitu. Kayaknya Ustaz ngertinya salah. Lahnya agak nyambung. Iya, nyambung sih, harusnya nggak nyambung. Benar ya? Enggak di spasinya enggak di ketahuan ya. Ketahuan. Ya itu kalau kalau kita tahu ilmunya jadi tahu salah. Mereka pas kali 9 udah kafe ada bagi dikasih. Anak iblis Mana tadi ya tadi? Illa anfusahum illa yang dorong di Riyadh itu Al-Quran. Quran. Oh iya ini. Illa anfusahum li anna dororo anna dororo alaihi. Karena nah ini yang kita takutin sebenarnya. Ini yang kita takutin. Li anna dororohu alaihi, karena bahwasanya madorot itu alaihi. Jadi kembali kepada mereka. Makanya kita jangan takut ketika kita berbuat baik sama seseorang lalu seseorang malah menjadi pasti akan kembali kepada diri. Illa anfusakum lalu la ya tadi ya. Bukan li ya. Li'anna itu anna. Li'anna dororohu alaihi, karena bahwasannya daruratnya itu pada mereka. Wa ma yashkuruna bidzalika, dan tidaklah mereka menyadari hal itu. Kalau menyadari bagus. Ya baca ulang ya. Membekas. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'allamu hadza hatta la naraddu alal qadri jahil kullu jahil bil ilmi muttabi'un bi ra'yihi qabilun kalama nafsihi wa hawahu wa syaitanihi wa abdu iblisa tabi'un lahu qad ja'alahu syaitan laqona'atu tasyawwufi ila tasyawwufi kan mudofil ya ila lal mafkudi
wal istighna'u berarti wawunya istighnaf ya. Wal istighna'u bil mawjud dan silatul waro minaz zuhdi wal qanaatu awalul ridho wal zuhdi. Cukup hari ini walaupun berat, nanti rekamannya lucu. Diedit aja. Cerahin. Kita tutup dulu dengan sedekah.